Halo semuanya, selamat datang di explainer kita kali ini. Gini, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bakal ngubah total cara kamu ngelihat uang. Kita bakal ngelakuin semacam perjalanan metaforis ya. Kita ubah mindset dari yang tadinya pekerja yang terus-terusan ngejar uang, jadi seorang petani yang menanam benih keuangan. Tujuannya apa? Tentu aja buat nyapai kebebasan finansial yang sesungguhnya. Fokus utama kita nanti adalah ngebangun mindset jadi petani bunga deposito dan investasi. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup tanpa perlu pusing mikirin uang? Bebas dari stres nungguin gaji turun tiap akhir bulan atau nggak perlu lagi deg-degan ngelihat label harga pas belanja? Bayangin sebuah hidup di mana kamu bekerja karena kamu mau, bukan karena kamu harus. Nah itulah inti dari apa yang sering kita sebut sebagai kebebasan finansial. Oke, ini peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari ngedefinisiin apa itu bebas finansial, ngitung target pastinya, ngebangun mindset si petani investasi, ngelewatin 7 tahapan pertumbuhannya, sampai bahas strategi passive income yang bisa langsung kamu praktekin. Masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya financial freedom itu? Mari kita definisikan ulang makna kata kaya. Kuncinya tuh simple banget. Kebebasan finansial itu bukan soal jadi miliarder yang punya koleksi mobil sport atau rumah segede istana. Enggak, bukan itu. Ini murni soal matematika aja. Yaitu kondisi di mana pendapatan pasif kamu udah lebih besar dari pengeluaran hidup bulanan kamu. Titik. Artinya, aset kamu udah ngasilin cukup uang buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Uanglah yang kerja keras buat kamu, bukan sebaliknya. Coba deh kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi, ada yang namanya rat race atau perlombaan tikus. Ini siklus di mana kita nukerin waktu dengan uang, terus uangnya habis cuma buat biaya hidup, dan besoknya kerja lagi. Gitu terus tanpa henti. Tapi di sisi lain, ada mindset petani. Di sini, modal kamu itu ibarat benih. Kamu tanam benih itu di instrumen kayak deposito atau saham, terus kamu tinggal panen pasif income secara rutin dari bunga dan dividennya. Kamu bisa hidup enak dari hasil panen, sementara benih kamu malah makin lama makin besar. Keren kan? Nah sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, seberapa besar sih ladang yang harus kita punya? Masuk ke bagian kedua, yuk kita hitung bareng-bareng target panen kamu. Yap, 25 ini adalah angka ajaib kamu. Dalam dunia perencanaan keuangan, ini dikenal banget sebagai aturan 25 kali. Angka ini asalnya dari asumsi tingkat penarikan aman sebesar 4% per tahun, atau sering disebut 4% rule. Logikanya gini, dengan aturan ini kamu bisa narik 4% dari total portofolio investasi kamu setiap tahunnya, tanpa takut kehabisan modal. Dan enaknya lagi, ini udah disesuaikan sama inflasi. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh angka beneran ya. Katakanlah, pengeluaran rutin kamu itu 10 juta rupiah per bulan. Berarti pengeluaran tahunan kamu kan 120 juta rupiah. Nah, angka ini tinggal kita kaliin 25. Hasilnya 3 miliar rupiah. Boom! Itulah target kemerdekaan finansial kamu. Kalau kamu udah punya portofolio investasi senilai 3 miliar yang ngasilin bunga minimal 4% setahun, kamu bisa manen 120 juta setiap tahun buat biaya hidup selamanya. Sangat jelas dan terukur kan? Bagian ketiga, mindset petani dan persiapan. Karena sebelum kita bisa nanam benih, kita harus nyiapin tanahnya dulu. Ibarat petani sejati, kita nggak bisa asal sebar benih di tanah yang banyak rumput liarnya. Persiapan lahan ini krusial banget. Pertama, atur arus kas pakai metode KAI budgeting 50-30-20. Alokasiin 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, dan sisihkan minimal banget 20% buat benih investasi. Kedua, cabut semua rumput liarnya. Lunasi utang konsumtif yang bunganya mencekik kayak pay later atau kartu kredit. Bisa pakai metode snowball dari utang paling kecil atau avalanche dari bunga paling tinggi. Ketiga, bangun pagar pelindung buat ladang kamu, yaitu dana darurat sekitar 3-12 bulan pengeluaran. Ini penting banget biar kamu nggak terpaksa nyabut tanaman investasi kamu pas tiba-tiba ada badai finansial. Lahan udah siap, rumput liar udah bersih, sekarang kita masuk ke bagian keempat, 7 tahapan pertumbuhan. Kira-kira kamu lagi ada di musim yang mana nih? Berdasarkan konsep dari pakar keuangan Grant Sabatier, perjalanan ini punya 7 pemberhentian. Dimulai dari kejelasan, kamu tahu persis berapa kekayaan bersih kamu, lanjut ke kemandirian, di mana kamu bisa hidup tanpa bantuan finansial orang lain. Terus, kamu mulai punya kelonggaran, nggak lagi stres nungguin gaji berikutnya. Setelah itu masuk ke stabilitas, di mana udah nggak ada utang buruk dan dana darurat udah aman.
naik lagi ke fleksibilitas. Pas kamu udah punya tabungan buat hidup 2 tahun ke depan tanpa kerja. Sampai akhirnya mencapai kemerdekaan finansial di mana pendapatan pasif nutupin semua gaya hidup kamu, dan puncaknya, kelimpahan finansial di mana hasil panen kamu bener-bener melimpah ruah. Satu pesan penting, sabar aja pas lagi ngelewatin tahap tengah yang ngerasa ngebosenin. Di titik itulah, sihir bunga majemuk lagi kerja keras buat kamu. Oke, sekarang masuk ke bagian kelima, strategi passive income. Benih nyata apa aja sih yang mesti kita tanam dari sekarang? Jadi, petani bunga deposito itu fondasi yang luar biasa mantap buat dapatin kepastian dengan resiko yang rendah. Tapi, petani yang cerdas pasti ngelakuin diversifikasi. Jangan taruh semua benih di satu tempat. Kombinasi deposito kamu sama instrumen kayak surat berharga negara atau reksadana buat jaga kestabilan. Terus, tanam juga sebagian di saham-saham perusahaan yang fundamentalnya kuat buat manen dividen dan pertumbuhan modal. Terakhir, tambahin properti sewaan yang ngasih arus kas rutin tiap bulan atau tiap tahun. Dengan keranjang panen yang bervariasi kayak gini, ladang kamu bakal tetap aman biarpun salah satu sektor lagi kena musim paceklik. Terus gimana dong kalau sekarang ini modal kamu masih minim atau bahkan belum ada modal sama sekali? Nggak usah khawatir, kamu tetap bisa mulai kok. Gunain benih yang butuh modal nol, manfaatin banget ekonomi digital saat ini. Kamu bisa mulai jadi dropshipper, ikut program afiliasi, nulis e-book dari skill yang kamu kuasai, atau sewain aja barang-barang nganggur di rumah kayak kamera atau kendaraan. Nah, uang tambahan dari side hustle ini yang nantinya kamu kumpulin pelan-pelan buat dijadiin modal beli instrumen deposito atau saham yang kita bahas tadi. Ingat, pohon besar selalu bermula dari benih kecil. Pada akhirnya, semua langkah ini bermuara ke satu filosofi yang simpel banget. Uang bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Kalau kamu konsisten nyisihin pendapatan buat dibeliin aset-aset produktif, itu artinya kamu lagi ngebangun sebuah mesin cetak uang. Dan tebak, mesin ini nggak pernah butuh tidur, nggak pernah sakit, dan pastinya nggak pernah minta cuti. Jadi, setelah ngeliat semua cetak biru finansial ini, ada satu pertanyaan provokatif buat kamu. Benih investasi apa yang mau kamu tanam hari ini? Apa kamu mau mulai nyatet pengeluaran dulu, buka rekening investasi pertama kamu, atau mungkin mulai nyari peluang side hustle baru? Pilihan ada di tangan kamu. Mulailah menanam, rawat ladang finansialmu, dan bersiaplah untuk memanen kebebasan di masa depan. Makasih udah ngikutin explainer kali ini, dan sampai jumpa di ladang kesuksesan finansial.